melatih kita tetap punya sikap yang yang positif, yang inovatif, yang kreatif, sehingga kita nanti menjadi insan-insan Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang agamis, yang Pancasilais, yang mandiri, dan mempunyai prestasi-prestasi sehingga berujung kepada kesuksesan masa depannya, dunia maupun di akhirat. Sahabat madrasah, kita akan bertemu lagi dengan Direktur KSKK Madrasah, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Isom M. Selamat pagi, Pak Isom. Selamat pagi, Pak Yuyun. Madrasah Mandiri Berprestasi itu adalah tagline yang terbaru pada saat ini. Bapak Direktur, mengenai tagline yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang tagline itu, Pak Direktur. Barangkali dalam kesempatan ini bisa menjelaskan bagaimana atau latar belakang secara singkat tagline Mandiri Berprestasi. Ya, terima kasih, Mbak Yuyun. Tagline Madrasah Mandiri Berprestasi ini seperti slogan ya, atau motto yang kita bangun. Sebenarnya ini terinspirasi saat saya di awal-awal dilantik menjadi Direktur KSKK Madrasah. Tapi sebelumnya ada cerita di balik itu. Sebelum saya jadi Direktur KSKK Madrasah, itu saya ketemu salah satu sahabat saya. Dia menceritakan bahwa kita ini sudah banyak berprestasi. Bisa kita saksikan prestasi-prestasi dari siswa-siswi madrasah. Nah, karena itu madrasah jangan terlalu diatur-atur. Jadi supaya madrasah itu punya kemandirian dan bisa memanifestasikan prestasi-prestasi. Nah, ketika saya dilantik menjadi Direktur Madrasah, gayung bersambut itu. Kemudian saya punya ide, kalau gitu tagline-nya atau semboyannya atau mutunya kita rubah menjadi Madrasah Mandiri Berprestasi. Itu kronologis atau bahasa agamanya itu asbabun nuzulnya, salah satu sebab munculnya tagline itu. Saya kira itu sejarahnya. Menarik ya Pak Direktur. Jadi ketika Pak Direktur sebelum atau memutuskan menjadi tagline Mandiri Berprestasi, itu banyak peristiwa-peristiwa barangkali Pak Direktur. Baik Pak Direktur, kalau begitu bagaimana dengan maksud dari Mandiri itu sendiri Pak Direktur? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya membuat motto atau tagline Mandiri Berprestasi karena dalam filosofi saya yang namanya pendidikan itu prosesnya ingin menciptakan manusia yang mandiri, manusia yang matang, manusia yang mempunyai kepribadian yang bagus, integritas, loyalitas, dan dedikasinya itu benar-benar mewujud dari satu kesatuan. Nah, setiap pendidikan itu pasti ingin mewujudkan kemandirian. Mandiri itu artinya mampu melakukan dengan sendiri, dengan kemampuan, potensi, dan kompetensi yang dimiliki sendiri. Kalau kita perhatikan, misalkan kalau kita punya anak kecil itu ya kita nanti anak kecil itu bisa berdiri sendiri, ya kan? Dari merangkak kemudian bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian setelah berdiri sendiri, kemudian bisa berbicara sendiri, bisa berlari sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa sekolah sendiri. Kalau semakin besar SD bisa bertanya sendiri, bisa mengungkapkan pikirannya, perasaannya sendiri. Sampai kemudian dewasa, akhirnya yang namanya pendidikan tentu bertujuan untuk menciptakan kemandirian.
baik itu kemandirian emosional, emosinya, ya. Jadi emosi yang tidak mandiri itu emosi yang labil, yang gampang berubah-ubah, tidak punya konsistensi, tidak punya kepribadian yang utuh. Nah, kalau punya kepribadian yang utuh, itu adalah dia mempunyai kemandirian emosional. Jadi emosinya itu utuh, ya, pribadinya menjadi matang, menjadi tenang, menjadi bijak. Itu kemandirian emosional. Tidak hanya cukup di situ, tapi ada kemandirian intelektual atau kemandirian akademik. Jadi kalau anak sudah belajar dari cara berpikir yang sistematis, cara berpikir bisa mengambil kesimpulan, membuat konsep, berpikir logis, nah itu adalah puncak dari kemandirian intelektual. Jadi secara intelektual dia bisa berpikir secara logik lah, sebagaimana yang sekarang dicanangkan pembelajaran computational thinking. Dia bisa berpikir yang bagus, ya, bisa memilah-milah dan memilih, berpikir konstruksi pemikiran. Itu adalah kemandirian secara intelektual. Dan yang ketiga adalah kemandirian secara nilai atau karakter. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya karakter yang integratif, yang Pancasilais. Artinya ada satunya kata dengan perbuatan. Ada ideologi yang kita anut, kita yakini bahwa ideologi inilah yang benar. Maka sebagai warga negara Indonesia, nanti diharapkan peserta didik punya kemandirian karakter yang Pancasilais, karakter yang menghormati Bhinneka Tunggal Ika, segala perbedaan, dan juga karakter yang ingin mewujudkan cita-cita berdiri bangsa, sebagaimana Pancasila supaya dianut oleh seluruh warga negara bangsa, Undang-Undang Dasar 45, dan juga NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final dan cita-cita dari para The Founding Father, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dengan keragaman yang berbeda, suku, agama, ras, dan bahasa. Kita harus mandiri sebagai satu kesatuan, satu bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. Dan inilah kemandirian yang harus diwujudkan supaya kita tidak terombang-ambing oleh ideologi transnasional. Apa itu komunisme, apa itu kapitalisme, dan lain sebagainya. Nah, 3 faktor kemandirian ini yang ingin kita wujudkan. Jadi mandiri secara emosional, mandiri secara intelektual atau akademik, dan mandiri secara karakter atau nilai. Jadi karakter ini menjadi pokok, ya, sebagai kekuatan kita kalau ingin menjadi warga negara atau ingin menjadi pelajar atau menjadi manusia-manusia Indonesia yang Pancasilais, yang agamis, yang punya komitmen kebangsaan yang utuh. Saya kira itu kemandirian. Maka dari mandiri, tentu komitmen kepada kemandirian itu adalah mewujudkan prestasi, berprestasi. Kan ada awalan berarti menunjukkan mempunyai prestasi. Prestasi itu adalah hasil kerja, hasil usaha, hasil yang kita lakukan. Kita belajar siang malam, kemudian ada hasil yang kita peroleh. Kita memperoleh ilmu, memperoleh nilai, memperoleh kemuliaan. Itu adalah prestasi-prestasi yang dicapai. Jadi dari kemandirian itu muncul prestasi-prestasi. Nah, dari prestasi-prestasi secara personal nanti akan endingnya akan menuju pada kesuksesan yang global, kesuksesan sebagai manusia yang seutuhnya. Karena tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, menciptakan manusia yang utuh, manusia yang sempurna, manusia yang matang, manusia yang bijak. Kan begitu tujuan pendidikan itu. Yang ujungnya nanti kalau di undang-undang Sisdiknas kita mewujudkan pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang berkepribadian dengan kepribadian Pancasila. Nah, itu kalau dalam bahasa agamanya, ya, kalau dalam bahasa tasawufnya, ya,
itu menjadi manusia-manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna. Kita ingin menjadi manusia yang sempurna lahir dan batin. Jadi apa yang dikatakan itu pula yang ada dalam hati kita. Jadi ada satunya kata dengan perbuatan, itu integritas. Ya. Jadi kita ingin mewujudkan manusia-manusia yang insan kamil tadi. Luar biasa, sudah panjang lebar. Jadi sebetulnya ini tadi pertanyaannya itu satu persatu, tapi sudah dirangkum semuanya, dijelaskan semuanya oleh Bapak Direktur juga. Baik Bapak Direktur, mungkin ada ke depan itu bagaimana cara membentuk kemandirian berprestasi ini, barangkali ada faktor-faktor yang melatar belakangi hal itu, atau ke depannya kita harus seperti apa dengan mandiri berprestasi ini Pak Direktur? Ya, tentu dari tagline itu kan ada ceritanya tadi, ada reasoningnya, ada pemikiran filosofis yang kita bangun. Tentu ini harus kemudian di breakdown, diimplementasikan pada ranah-ranah teknis. Nah, yang saya nanti menginginkan, nanti kita kan terbagi dari 4 subdit kurikulum dan evaluasi, subdit kelembagaan dan kerjasama, subdit sarana dan prasarana, dan subdit kesiswaan madrasah. Tentu kemandirian itu juga harus diimplementasikan di subdit kurikulum dan evaluasi. Nah, ini kan sangat sejalan sekali dengan rencana dari Kemendikbud yang akan membuat kurikulum prototipe yang nanti mungkin dikasih nama dengan kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya inti dari kurikulum prototipe itu atau kurikulum Merdeka itu 3, ya, pendidikan karakter, menguatkan pendidikan karakter, terus fokus kepada materi-materi esensial, kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Saya kira ini sejalan dengan kemandirian yang akan kita lakukan. Jadi kalau saya lebih cenderung menyebutkan kurikulum mandiri, kurikulum mandiri madrasah, karena kita ingin menciptakan, ya, mulai dari RA. Kalau RA itu kan targetnya taruhlah calistung, baca, tulis, berhitung. Jadi anak itu bisa baca sendiri, ya, bisa berhitung sendiri, bisa menulis sendiri. Itu kemandirian. Kalau dalam target untuk anak Rodotul Atfal TK. Nah, nanti akan dilihat capaian-capaiannya, achievement-nya dari per semester dan juga per tahun. Kemudian dari SD itu selangkah lebih maju kemandiriannya dan prestasinya. Tentu SD tidak cukup dengan membaca, menulis, dan berhitung. Tapi SD juga punya kemandirian secara berpikir. Dia punya kemandirian berpikir, bisa membaca dan memahami apa yang dia baca. Artinya kemandirian itu bisa tergambar dalam literasinya, literasi baca, literasi numerik, literasi sosial budaya, dan literasi sains dan teknologi. Maka di tingkat SD sesuai dengan tingkatannya, SD atau ibtidaiyah, ya, madrasah ibtidaiyah, itu punya kemandirian literasi baca. Artinya, ya, ketika membaca dia bisa membaca, bisa memahami, bisa menyimpulkan, bisa mengungkapkan pertanyaan dari apa yang dia baca. Nah, itu kemandirian baca. Jadi bukan seperti baca-baca WA, baca SMS, tapi baca yang lebih punya arti, punya skill di situ di dalamnya. Nah, kemudian kemandirian menghitung, numerik, dia bisa paham terkait matematika, terkait hitung-menghitung, mulai dari tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian, dan tambah, kali, bagi, dan kurang-kurangan, dan seluruhnya secara numerik dia bisa memahami, dia bisa mengimplementasikan kemampuan angka-angka itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia disuruh orang tuanya beli beras misalkan, dia bisa membeli berapa harganya, berapa kembaliannya, dan
Disitulah adalah kecerdasan secara numerik dalam seluruh ranah dan aspek kehidupannya. Nah, untuk budaya, literasi sosial budaya, sains dan sosial budaya dulu ya, sosial budaya. Artinya punya kemandirian dalam literasi itu. Dia bisa misalkan kalau orang Jawa bisa tari-tarian Jawa, bisa berbahasa Jawa yang bagus, yang sopan. Jadi budaya-budaya yang ada di masyarakat Jawa itu tertanam kepada anak itu. Nah, begitu juga di masyarakat yang lain, suku Madura, suku Dayak, suku Bugis dan seterusnya. Jadi akhirnya dengan literasi sosial budaya, siswa-siswi itu tidak tercerabut dari asalnya. Jadi jangan kemudian siswa-siswi tahu-tahu akhirnya menjadi bule, menjadi orang Barat atau menjadi orang Arab. Nah, dia lupa bahwa dia itu orang Jawa. Dia nggak bisa bahasa ibunya. Terus sopan santunnya, karakter nilainya berbeda dengan karakter nilai yang ada yang existing di daerah asalnya dan lain sebagainya. Seluruh kekayaan sosial budaya dia harus pahami, dia harus hayati. Itulah kemandirian di sosial budaya. Nah, kalau kemandirian sains dan teknologi tentu kita harus juga mengamati bahwa anak-anak madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, bahkan aliyah harus paham dengan kemajuan teknologi. Artinya teknologi itu menjadi alat yang membantu kita bekerja lebih baik, lebih cepat, bekerja lebih sistematis. Tapi jangan kemudian kita diperbudak oleh teknologi. Akhirnya kita disesatkan oleh teknologi. Misalkan kita kemudian terlalu gandul dengan YouTube gitu. Ya, akhirnya kemudian kita tidak bisa memilah dan memilih mana informasi yang bagus, yang berakibat menjadi kita lebih matang, lebih bijak, dan mana yang informasi merusak. Nah, di situ kan kita harus punya literate ya, digital literate, mempunyai literasi dalam bidang kemajuan teknologi dan informasi, sehingga kita tidak kemudian begitu gandrungnya kita menjadi konsumtif terhadap teknologi, tapi kita akhirnya dijajah oleh teknologi itu sendiri, oleh produsen-produsen teknologi. Kita tidak bisa memproduksi teknologi itu, tapi kemudian akhirnya kita diperbudak oleh teknologi itu. Nah, itu namanya tidak mengalami kemandirian atau tidak memahami kemandirian literasi dalam sains dan teknologi. Saya kira itu untuk tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah arahnya ke sana. Yang ujung-ujungnya nanti melatih kita tetap punya sikap yang positif, yang inovatif, yang kreatif, sehingga kita nanti menjadi insan-insan Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang agamis, yang Pancasilais, yang mandiri, dan mempunyai prestasi-prestasi sehingga berujung kepada kesuksesan masa depannya, dunia maupun di akhirat. Ini saya menggariskan bahwa kesuksesan untuk siswa-siswi madrasah itu tidak hanya di dunia, ya, bukan hanya pada gelar, bukan hanya pada jabatan, bukan hanya kepada materi, tapi ada kebahagiaan atau kesuksesan yang melampaui. Jadi dunia sampai kepada akhirat, karena siklus di akhirat lebih panjang daripada di dunia. Nah, ini kebahagiaan di akhirat inilah yang kemudian menjadi tujuan kita, supaya kita mendidik dari sejak dini menjadi manusia-manusia yang mandiri, mempunyai prestasi, dan akhirnya endingnya bahagia dunia akhirat. Sebagaimana doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Masya Allah, luar biasa para sahabat madrasah. Bapak Direktur kita ini sudah menyampaikan bagaimana tagline kita di madrasah, mandiri berprestasi. Mungkin ini yang terakhir Pak Direktur. Yeah. Dari keseluruhan dari tagline mandiri berprestasi sudah dijelaskan panjang, luas, dan lebar sekali, dan mudah-mudahan para sahabat madrasah pastilah senang dengan tagline ini. Insya Allah. Pak Direktur, mungkin ada beberapa hal, mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan dari kami. Untuk mengarah ke sana pastilah akan menjadi sebuah
karakter. Jadi anak-anak itu pasti punya karakter karena adanya mandiri berprestasi dengan cara kemandiriannya, dengan bagaimana dia mengejar prestasi kebaikannya. Mungkin kira-kira Pak itu faktor-faktor apa sih yang kira-kira bisa membentuk mereka itu untuk menjadi karakter yang baik sehingga bisa mewujudkan kemandirian mereka. Ya, terima kasih. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 faktor ya kalau menurut saya. Kita ingin menciptakan siswa-siswi kita itu mandiri berprestasi, itu tidak terlepas yang pertama dari pendidikan di rumah, pendidikan orang tua. Jadi orang tua harus juga menciptakan, mengarahkan, membimbing anaknya supaya punya kemandirian dan nanti punya jiwa selalu ingin berprestasi. Budaya berprestasi itu dikembangkan dari rumah. Itu faktor yang paling utama dari rumah. Kemudian yang kedua adalah sekolah atau madrasah. Di madrasah itu situasi dan kondisinya juga harus diarahkan ke situ. Ya, supaya anak-anak punya kemandirian sesuai dengan levelnya dan jenjangnya masing-masing. Kemudian juga harus punya prestasi-prestasi baik nasional, lokal maupun internasional. Itu dibuat list, dibuat target sehingga di situ anak-anak bisa mengukur ya. Dia harus mengejar target itu untuk mencapai prestasi tertentu. Itu yang pertama, yang kedua di madrasah. Kemudian yang ketiga, faktor yang menentukan siswa-siswi madrasah itu bisa mandiri berprestasi adalah di lingkungan, di lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya ini juga harus mensupport, terutama lingkungan sekitarnya itu bisa juga teman-temannya ya, di sekolah atau teman-temannya di rumahnya, atau juga istilahnya lingkungan sekitarnya itu adalah media komunikasi, ya, media cetak dan elektronik, ya mungkin di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya, di medsos lah, di TV dan sebagainya. Ini harus mensupport, mendidik. Jangan acara-acara TV itu beritanya kriminal, sinetron aja, akhirnya membuat anak menjadi cengeng, menjadi anak itu tidak punya pikiran kritis ya. Kalau tidak bisa berpikir kritis kan berarti tidak mandiri secara intelektual. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri dan berprestasi itu bisa dipengaruhi oleh faktor agama yang dia anut, yang dia jalankan, ada agama yang dia yakini. Jadi faktor agama itu penting untuk menciptakan anak-anak itu punya dignity, percaya diri, ya, confident. Karena kemandirian itu adalah confident, percaya terhadap diri sendiri. Ya, kalau dulu di madrasah kita belajar ada mahfudot itu al-i'timad 'alan nafs asasun najah. Percaya diri itu adalah pangkal kesuksesan. Jadi anak yang punya kemandirian, ada kepercayaan diri, itu nanti berujungnya punya mentalitas atau budaya fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan budaya berprestasi. Jadi ada 5 hal itu yang mensupport ya faktor terwujudnya kemandirian dan berprestasi, yaitu rumah, ya, pendidikan orang tua, di madrasah, di lingkungan, pendidikan agama, dan juga komunikasi, ya, sosial media, ya, baik televisi, koran, dan sebagainya. Ini semua 5 faktor ini harus saling mengisi, bersinergi dan berkolaborasi. Dengan kemudian salah satunya timpang, ini akan akhirnya nanti kemandirian itu tidak akan terwujud, maka prestasi-prestasi juga tidak akan tercipta. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur, luar biasa. Pada pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang tagline Madrasah Mandiri Berprestasi. Para sahabat madrasah, mungkin ini waktunya memang sangat sedikit, tapi tenang saja, nanti kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Untuk itu, kita jangan lupa bahwa kemandirian, prestasi dari anak-anak kita, dari madrasah kita,
juga harus ditopang. Itu dari rumah juga, kemudian dari madrasah juga, kemudian dari lingkungan, prestasi, dan yang paling penting jangan lupa dari agama. Nah, ini yang kita sampaikan ataupun kita simpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ya, terima kasih. narasumber, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isom MA yang pagi ini telah menyempatkan waktunya di podcast Direktorat KSKK Madrasah. Sahabat Madrasah, di lain kesempatan kita akan bertemu lagi di lain juga yang akan kita bahas. Mudah-mudahan tagline ini, kemudian podcast ini akan menjadikan wahana dan kemudian tempat komunikasi kita dengan baik. Baik, sahabat madrasah, untuk itu kami undur diri. Saya Yuyun. Mohon maaf jika ada khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.